Pra peradilan Firly Bahuri resmi ditolak PN Jaksel. Kini pemeriksaan di kepolisian dan sidang etik yang digelar Dewas KPK kembali dilanjutkan. Meski demikian, Firly belum juga ditahan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana melalui sambungan Zoom. Kang Asep, selamat siang. Selamat siang, Dan. Ya, terima kasih atas waktunya Kang Asep. Kang Asep, Firly Bahuri dipastikan tidak hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan mungkin juga tidak akan datang juga dalam pemeriksaan etik di gedung KPK. Menurut Anda kenapa Firly Bahuri tidak datang? Apakah memang ada unsur kesengajaan di situ? Ya, kan dikatakan sebelumnya nunggu pra peradilan, alasan lain, sekarang alasan urgen. Secara etis, ya sekali lagi, hak dia sebenarnya untuk dipanggil untuk datang. Kalau nggak datang, sidang harus berlangsung loh, sidang etik. Dianggap bahasa hukumnya, dianggap dia tidak menggunakan haknya. Makanya sidang harus berlangsung, salah sendiri kenapa dia nggak datang. Itu untuk etis ya. Ya kalau dia benar, kenapa takut gitu? Hadapi etis itu. Dan etis tidak harus selesai dipilih nanti. Kalau temukan fakta-fakta, ada komisioner lainnya atau ada pejabat-pejabat lainnya, ya komisi etis ini, dewan pengawas ini jangan berhenti di Firly. Saya minta juga lanjutkan terhadap orang-orang lain supaya tindakannya tegas. Selama ini kan Dewas melempem lah gitu kan. Nah, yang untuk yuridisnya diatur di KUHP 112, 113, 228, 29 ya, dipanggil secara patut. Kalau dipanggil secara patut sehari kan datang, dipanggil sekali lagi. Jadi bukan 3 kali, panggilan kedua dan dihadapkan secara paksa. Artinya apa? Ya, bahwa yang bersangkutan harus dipanggil secara paksa, dihadirkan. Kalau memang hadirkan, dulu kan pernah menghindar. Sekarang urgen. Urgennya apa? Dia bukan pejabat sekarang, bukan siapa-siapa lagi. Alasannya apa? Penting apa gitu. Jadi kalau sekarang etis harus tetap jalan, dianggap melepaskan haknya dan harus ditindak lebih lanjut, ya harus ada jelas putusannya, jangan tanda petik ya ditertawakan kita semua. Nah, yuridisnya di Polda harus dipaksa dihadapkan kepadanya, itu kalimatnya. Jadi dipaksa dihadirkan. Itulah kalau kenapa ya kalau tersangka itu tidak ditahan, itulah nanti ada alasan berkelit, berkilah dan berulah. Nah inilah yang ulah ini yang harus dihadapi. Makanya saya bilang butuh ketegasan dari kepolisian. Sekarang panggil sekali lagi ya dengan dihadapkan secara paksa. Artinya siapkan perintah surat penahanan. Kalau enggak ya nanti besok diundur. Ini yang ngatur acara etis, yang ngatur acara yuridis itu kan bukan yang bersangkutan. Dewan pengawas di etis, ya penyidik di yuridis. Nah kalau sekarang diatur-atur oleh yang diperiksa, ini bukan negara hukum, Neng. Kang Asep, ada alasan kuat tidak bagi penyidik untuk tidak melakukan penahanan Firly Bahuri ini? Sekali lagi, tidak ada alasan karena jelas penetapan tersangka udah diuji di pra peradilan, ya sekali lagi udah memenuhi syarat, artinya yang bersangkutan tersangka. KUHP mengatur kalau yang bersangkutan sebagai tersangka, maka kewenangan penyidik sekali lagi nih berulang-ulang sekali laginya ya, kewenangan penyidik untuk menahan. Karena apa? Alasan subjektif objektifnya telah terpenuhi. Lebih dari 5 tahun perkara korupsi, yang bersangkutan ini kan tidak hanya sekedar perkara korupsi ya, etisnya tidak ketemu itu sekali lagi ya, itu bukan tidak hanya sekarang, dulu juga dengan Gubernur NTB ketemu kan, itu yuridis tuh, tidak hanya etis. Pasal 356 Yunto 65 ancamannya 5 tahun loh, apalagi nanti terbukti pemerasannya ya, terbukti juga tidak melapor LKPN ya. Nah, atau ada hal-hal lain yang memang di luar itu nanti akan muncul. Nah, kalau yang bersangkutan beberapa berlapis pasal baik secara yuridis maupun secara etis, yuridisnya tidak ditahan, ya saya nggak tahu harus mengatakan apa lagi gitu kan. Itu udah lama sekali kan diuji di pra peradilan, yang bersangkutan tersangka gitu, dan haknya penyidik sekarang untuk menahan. Ya, Kang Asep, kalau mau melakukan penahanan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tidak? Oh, kan udah diperiksa. Dia udah makanya kenapa Firly itu dijadikan tersangka harus diperiksa terlebih dahulu, kan udah diperiksa berapa kali ketemu di situ. Nah sekarang itu kan udah selesai, malah berkasnya pengetahuan saya tuh dulu ya, itu udah salah atau belum tuh, udah tebel itu. Nah berarti udah selesai sebenarnya. Nah sekarang ketika mau diserahkan kepada kejaksaan, saya berharap cepat serahkan kepada kejaksaan cepat serahkan di sidang supaya tidak jadi polemik di masyarakat. Artinya apa? Apakah perbuatannya itu benar atau tidak secara hukum? Nah kalau sekarang masih lama di penyidikan, ya belum ke kejaksaan juga lama, ya nanti ya orang jangan-jangan lupa lagi, karena kan bentar lagi ini kan kita pemilu kan orang urusannya dengerin capres daripada dengerin tersangka. Saya khawatir ini dilupakan gitu, tertutupi oleh hiruk pikuknya kampanye. Nah kalau ini sekarang kali ini sekali lagi kan kontestan juga bicara negara hukum, bagi negara hukum bagaimana penegak hukum ya yang ini korup ya
yang sekali lagi tidak hanya satu pasal, beberapa pasal di ketua KPK-nya berbuat sesuatu dan penetapan tersangka sudah dibenarkan oleh hakim pra peradilan. Nah kalau didiamkan, ini bertentangan dengan azas hukum. Azas hukum mengatakan sederhana, mudah, dia ringan, artinya ada percepatan penyelesaian perkara. Nah kalau penyelesaian, ingat beberapa undang-undang, sekali lagi undang KPK silakan baca, beberapa aturan lainnya, bahwa perkara korupsi itu didahulukan penyelesaiannya. Jadi kalau dia dituntut dengan perkara korupsi tidak didahulukan, ya saya nggak tahu lagi harus mengatakan apa yang keberapa sekian kalinya. Ini perkara korupsi ya, termasuk tindak pidana korupsi, dan dia ketua komisi pemberantasan korupsi, lo perkaranya nggak didahulukan, tidak dipercepat. Apa yang kurang? Kalau udah sah tersangkanya, tinggal ditahan, kirim berkasnya. Oke, Kang Asep, menurut Anda sendiri apa sih yang sedang dilakukan oleh Firly Bahuri? Apakah memang sengaja ingin menghindar dari hukum begitu? Ya justru itu, kita jangan diatur oleh tersangka. Harusnya kan penyidik maupun dewas, ya kalau dewas sudah jelas tadi dia dianggap pelepasan haknya. Saya berharap ketika pemeriksaan sekarang 12 atau beberapa saksi berikutnya akan muncul ya ada pelaku lain, itu harus diusut oleh dewas. Nah, di penyidikan saya berharap kan karena tersangkanya sudah tadi saya katakan sudah diuji di pra peradilan, tunggu apa lagi gitu. Kan tinggal dia menentukan penyidiknya, ya. Artinya apa? Penetapan tersangka secara formil ya sudah benar, gitu kan. Tinggal sekarang pembuktiannya kan gampang kan. Ya sekarang saksi untuk itu kan lebih dari satu. Ya minimal yang diperas udah tahu lah gitu kan. Ada yang melihat gitu kan. Kemudian juga pertemuan tuh foto walaupun ada ya yang menyatakan bahwa foto bukan terlalu, sekarang saya kasih tahu di sini ya. Ada pasal 5 Undang-Undang ITE itu perluasan alat bukti. Pahami informasi dan informasi ya dan dokumentasi ya elektronik. Nah itu adalah salah satu alat bukti. Itu udah cukup kuat. Jadi jangan dengarkan juga pendapat ahli diuji kualitatif kuantitatif alat bukti masa udah selesai. Udah lebih dari 2 kok. Bahkan mengatakan polisi itu kan udah 4 kami punya bukti. Itu baru 4 loh. Dulu yang belum keluar kan. Saya kira udah terang benderang sudah cukup bukti gitu ya. Oke baik Kang Asep, terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Kang Asep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.